Ketika nama-nama seperti Lubang Buaya, Halim, dan Jakarta menjadi sorotan utama pasca gerakan 30 September 1965, ada satu kota yang jarang disorot padahal menyimpan cerita yang sama tragisnya, Surabaya. Tidak ada jenderal yang dibunuh di sana, tidak ada kudeta yang digagas, tapi darah tetap mengalir. Penjara Kalisosok menjadi tempat penyiksaan. Sebuah pabrik tua di Wonocolo menjelma ruang jagal, dan seorang wali kota yang pernah dipercaya rakyat tiba-tiba hilang tanpa jejak. Inilah kisah kelam yang nyaris dilupakan. Gelombang ketakutan yang meluas. Insiden G30S di Jakarta pada malam 30 September 1965 memang menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Namun, api yang menyala di ibu kota itu dengan cepat menjalar ke berbagai daerah, menimbulkan ledakan balas dendam, kekacauan sosial, dan pembunuhan massal. Di antara kota-kota besar yang terdampak, Surabaya termasuk yang paling awal dan paling keras merespons peristiwa tersebut. Kota ini adalah jantung denyut ekonomi Jawa Timur, pelabuhan terbesar kedua setelah Tanjung Priok, sekaligus menjadi pusat militer penting karena menjadi markas divisi Brawijaya. Kombinasi antara kekuatan militer yang besar dan basis sipil yang padat menjadikan Surabaya medan yang rawan dan kompleks. Dalam situasi pasca G30S, kota ini bukan hanya menjadi ladang propaganda, tapi juga laboratorium kekerasan politik. Sebelum meletusnya G30S, hubungan antara militer, kelompok Islam, terutama Nahdlatul Ulama dan organisasi kepemudaannya seperti Ansor dan Banser, serta kekuatan kiri seperti PKI, sudah dipenuhi kecurigaan dan konflik diam-diam. Di tingkat akar rumput, gesekan ini seringkali muncul dalam bentuk persaingan organisasi pemuda, bentrokan antar serikat buruh, dan perang opini di media lokal. Surabaya sendiri adalah basis penting PKI. Dalam pemilu tahun 1955, partai ini meraih suara besar dari kalangan urban dan proletariat. Dukungan kuat berasal dari buruh pabrik, pelabuhan, hingga pekerja informal. Tak sedikit juga guru, dosen, dan mahasiswa yang bersimpati pada agenda-agenda PKI yang memperjuangkan keadilan sosial dan distribusi tanah. Kelompok ini kerap menuntut upah yang lebih adil, hak sewa tanah, hingga reformasi pendidikan. Tak heran jika PKI di Surabaya bukan hanya organisasi politik, tapi juga gerakan massa yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, keberhasilan politik itu membawa konsekuensi. Militer dan kelompok Islam melihat kekuatan PKI sebagai ancaman ideologis dan kekuasaan. Saat berita pembunuhan para jenderal menyebar, semua keraguan itu pecah. Kejatuhan PKI menjadi tak terelakkan, dan pembalasan dendam seolah sah dilakukan. Pasca 1 Oktober 1965, suasana Surabaya berubah drastis. Poster-poster anti-PKI bermunculan. Radio dan koran lokal tak henti-hentinya menyiarkan narasi tentang bahaya laten komunis. Penggambaran PKI sebagai iblis, ateis, dan pembunuh bayi diembuskan setiap hari, membentuk opini bahwa kekerasan terhadap mereka bukanlah kejahatan, melainkan bentuk penyelamatan bangsa. Di tengah arus propaganda itu, batas antara yang benar-benar anggota PKI dan yang sekadar berafiliasi atau bahkan hanya dicurigai, mulai kabur. Seorang buruh yang pernah ikut demo Serikat Kiri bisa dituduh komunis. Seorang guru yang mengajar di sekolah milik BTI, Barisan Tani Indonesia, langsung dicap kader merah. Bahkan warga yang hanya berdiam diri tanpa ikut pawai anti-PKI bisa ditandai sebagai simpatisan. Dalam waktu singkat, rumah-rumah di kawasan padat seperti Tambak Sari, Simokerto, dan Wonocolo digerebek malam-malam. Warga ditarik keluar, diborgol, dan dibawa ke markas militer atau kantor Kodim tanpa surat perintah. Banyak yang tak pernah kembali. Beberapa keluarga bahkan tidak tahu apakah ayah atau saudaranya dibunuh, dipenjara, atau dibuang ke tempat lain. Situasi ini menciptakan paranoia massal. Masyarakat tak lagi percaya satu sama lain. Anak-anak dilarang bermain di rumah tetangga yang pernah dikenal dekat dengan organisasi kiri. Para istri merahasiakan identitas suaminya. Ada warga yang dengan sengaja mengganti nama atau berpindah tempat tinggal agar tak dikenali. Teror bukan hanya berasal dari militer atau kelompok sipil bersenjata. Teror juga disebar melalui gosip, selebaran gelap, dan intimidasi verbal di kampung-kampung. Politik ketakutan ini bukan hanya bertujuan membasmi lawan, tapi juga melumpuhkan keberanian publik untuk bertanya atau membela. Bahkan mereka yang sadar bahwa tuduhan itu tidak benar memilih diam. Takut jika membela justru akan ikut dituduh melindungi komunis. Inilah logika gila yang bekerja saat itu, siapapun bisa menjadi musuh negara dalam sekejap.
Lebih baik salah tangkap daripada kecolongan adalah prinsip yang berjalan diam-diam dan menjadi pembenaran atas pembersihan politik besar-besaran di kota pahlawan ini. Wali Kota Murahman dari kursi kekuasaan ke lubang gelap sejarah. Di tengah pusaran kekacauan pasca G30S, satu nama mencuat sebagai simbol dari tragedi tanpa nisan, Murahman, wali kota Surabaya yang menghilang tanpa jejak. Ia bukan tokoh sembarangan, bukan orang sembarangan. Murahman adalah sosok terdidik, dikenal sebagai intelektual muda yang menjanjikan, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kampus bergengsi yang menjadi kawah candra di muka para pemimpin bangsa. Di masa mudanya, ia aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, menandakan bahwa orientasi ideologisnya tidak serta-merta kiri. Namun, dalam realitas politik awal tahun 1960-an yang cair, garis batas antara nasionalis, religius, dan kiri tidaklah kaku setelah tahun 1965. Banyak tokoh lintas organisasi yang bersentuhan, karena tuntutan zaman dan perjuangan kolektif melawan ketimpangan sosial serta imperialisme. Sebagai wali kota, Murahman mencoba mendorong sejumlah program progresif yang menyentuh akar problem kota, perumahan rakyat, pendidikan, penyediaan layanan publik untuk kelas bawah, hingga dialog terbuka dengan berbagai organisasi masyarakat. Dalam konteks itu, ia tak bisa menghindari berinteraksi dengan PKI, yang saat itu merupakan kekuatan politik legal dan dominan di Surabaya. Namun kedekatan administratif itu, bukan ideologis, kemudian dibelokkan menjadi tuduhan keterlibatan langsung dalam gerakan makar. Tanggal pasti penangkapan Murahman tidak pernah dirilis secara terbuka. Tidak ada berita resmi di koran-koran lokal. Tidak ada dokumentasi hukum yang menyebutkan dasar hukum penangkapannya. Semuanya terjadi dalam senyap. Ia ditahan di penjara Kalisosok, salah satu bangunan kolonial yang pada masa Hindia Belanda menjadi tempat pemenjaraan tokoh-tokoh perlawanan, termasuk para aktivis nasionalis. Ironisnya, kini tempat itu menjadi lokasi di mana pejuang bangsa sendiri disiksa atau dihilangkan oleh bangsanya sendiri. Banyak saksi mata menyebut Murahman terakhir terlihat dalam kondisi kurus, lemah, dan diinterogasi keras. Tapi setelah itu, ia lenyap. Tidak ada kabar, tidak ada sidang, tidak ada akta kematian. Ia tidak pernah mendapatkan hak untuk membela diri di pengadilan. Sebuah ironi pahit untuk seorang sarjana hukum. Pembersihan politik dari pemerintahan hingga RT RW. Setelah wali kota Murahman ditangkap dan dihilangkan, kekuasaan sipil di Surabaya diambil alih langsung oleh militer. Letko Sukoco, Komandan Kodim 0830, ditunjuk sebagai pengendali pemerintahan kota, sekaligus pelaksana utama operasi pembersihan. Penunjukan militer aktif untuk memimpin pemerintahan sipil bukan hanya simbol peralihan kekuasaan, tapi menjadi titik awal dari transformasi Surabaya menjadi ruang pengawasan dan teror politik yang menyebar sampai ke lapisan paling kecil masyarakat. Militer bukan hanya hadir di kantor wali kota atau instansi-instansi utama. Mereka masuk ke dalam jantung masyarakat, menyusupi struktur sosial yang sebelumnya bersifat sipil dan komunal, seperti RT, rukun tetangga, RW, rukun warga, dan organisasi masyarakat kampung. Aparat sipil dipaksa tunduk atau disingkirkan. Ketua RT yang dicurigai memiliki afiliasi kiri, dicopot secara sepihak, diganti oleh orang-orang yang loyal pada militer atau kelompok anti-komunis. Situasi ini menimbulkan efek domino yang sangat besar. Kampung-kampung di Surabaya berubah menjadi medan ketakutan. Di lingkungan tempat orang saling mengenal seumur hidup, tiba-tiba tumbuh ketegangan yang tak terlihat. Kecurigaan menjadi mata uang baru. Ketika struktur kekuasaan ditarik turun sampai ke tingkat RT RW, setiap kepala keluarga, setiap tokoh masyarakat, bahkan pemuda kampung, merasa punya hak untuk menuduh siapapun sebagai simpatisan PKI. Surat kaleng menjamur. Terkadang ditulis dengan tinta biasa, terkadang hanya ketika mesin tik tanpa nama pengirim. Isinya bervariasi, dari tuduhan seseorang ikut rapat BTI, Barisan Tani Indonesia, pernah hadir di kegiatan Lekra, hingga tuduhan yang sangat longgar seperti tidak ikut tahlilan, atau tidak suka khutbah anti-PKI di masjid. Satu surat bisa mengubah hidup seseorang. Tidak ada proses klarifikasi, tidak ada hak jawab, tidak ada prinsip praduga tak bersalah. Tuduhan langsung dianggap kebenaran. Dalam banyak kasus, seseorang hanya karena diam atau menolak ikut, demo anti-PKI dianggap komunis yang menyusup. Sikap pasif dipelintir menjadi bukti keterlibatan. Anak melaporkan orang tua, tetangga melaporkan tetangga. Dunia sosial yang sebelumnya hangat berubah menjadi ranjau psikologis. Setiap interaksi bisa jadi bahan laporan. Setiap perbedaan pandangan bisa menjadi alasan penangkapan. Bahkan memelihara buku sastra yang berbau kiri dianggap berbahaya.
Letko Sukoco tidak bekerja sendirian. Militer membentuk struktur komando teritorial yang efektif. Melalui Kodim dan Koramil, mereka bekerja sama dengan organisasi-organisasi sipil berideologi anti-komunis, seperti Pemuda Ansor, Banser, dan sebagian kelompok pemuda PNI atau PSI. Aksi sweeping dilakukan bersama-sama. Siang hari, mereka mengintimidasi. Malam hari, mereka menjemput paksa. Penangkapan bisa dilakukan kapan saja. Tidak perlu surat resmi. Tidak perlu disertai bukti. Cukup informasi intelijen yang seringkali bersumber dari bisik-bisik atau balas dendam pribadi. Orang-orang dibawa ke pos militer, ditahan, diinterogasi, dan dalam banyak kasus, disiksa. Ada yang dipukul, ada yang dipaksa mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan. Tidak sedikit yang hilang begitu saja, tanpa pernah diketahui nasib akhirnya. Aparat desa atau kelurahan diminta menyerahkan daftar nama yang diduga terlibat PKI. Kadang mereka menulis daftar itu hanya untuk menyelamatkan diri. Kadang karena tekanan. Kadang karena motif ekonomi, agar bisa merebut tanah, rumah, atau posisi sosial korban. Wonocolo, pabrik kulit yang berubah jadi lokasi jagal. Di balik hiruk-pikuk jalanan Surabaya Selatan, berdiri bangunan tua dari masa kolonial yang kini sepi, usang, dan nyaris terlupakan. Bagi generasi baru, tempat ini mungkin hanya bangunan mati, bekas pabrik kulit biasa. Tapi bagi sejarah, dan terutama bagi para penyintas peristiwa tahun 1965, pabrik kulit Wonocolo adalah lokasi jagal. Tempat di mana malam-malam panjang dipenuhi jeritan terakhir, dan dinding-dindingnya menyerap bau darah yang tak pernah dituliskan dalam buku pelajaran. Awalnya, pabrik kulit ini adalah fasilitas industri Belanda yang memproduksi barang ekspor. Tapi setelah kemerdekaan, bangunan itu tidak lagi digunakan secara aktif. Menjelang pertengahan tahun 1960-an, tempat itu menjadi tak terawat, gelap, dan kosong, dengan ruang-ruang luas yang bisa disembunyikan dari publik. Lokasinya yang agak terpencil dari pusat kota, membuatnya ideal bagi operasi-operasi rahasia yang membutuhkan tempat senyap dan tanpa saksi. Pasca meledaknya G30S, pabrik ini tidak lagi menjadi tempat produksi kulit, melainkan tempat memproduksi ketakutan, trauma, dan kematian. Menurut penuturan Nur Setiawan, pegiat sejarah lokal Surabaya, puluhan orang, sekitar 60 jiwa, dibantai di dalam pabrik ini. Mereka dibawa ke sana secara diam-diam, umumnya pada malam hari. Tidak ada proses hukum, tidak ada pengadilan. Mereka hanya diantar untuk tak pernah kembali. Yang terbunuh di Wonocolo bukan hanya kader aktif PKI. Banyak dari mereka hanyalah orang-orang biasa, buruh harian, tukang becak, guru SD, petani miskin, bahkan ibu rumah tangga. Beberapa hanya karena menjadi istri atau anak dari orang yang dicurigai kiri. Sebagian besar korban bahkan tidak tahu apa itu politik. Mereka hanya tahu bahwa malam itu ada yang mengetuk pintu rumah mereka, dan kemudian gelap. Tuduhan yang dijatuhkan pun kadang tak lebih dari bisikan tetangga, atau catatan yang dibuat tanpa verifikasi oleh kepala RT. Dalam logika masa itu, tidak ikut arisan RT pun bisa dianggap mencurigakan. Tak punya radio, bisa dicurigai sembunyi. Punya radio, bisa dianggap penyebar propaganda. Pembantaian di pabrik kulit Wonocolo dilakukan bukan oleh tentara secara langsung, melainkan oleh milisi sipil, terutama dari organisasi keagamaan anti-komunis yang saat itu bersekutu dengan militer. Mereka terdiri dari orang-orang muda, sebagian besar dari kalangan pesantren, yang sudah diliputi kebencian akibat propaganda anti-PKI yang brutal dan terus-menerus. Mereka bukan pembunuh terlatih, tapi kebencian kolektif mengubah mereka menjadi algojo. Dalam banyak kesaksian, eksekusi dilakukan secara brutal dan tak manusiawi, dipukul dengan balok kayu, ditusuk dengan besi tajam, atau dicekik hingga tewas. Beberapa korban dilaporkan dikubur secara massal di lubang yang digali buru-buru di sudut halaman pabrik. Operasi di Wonocolo bukan tindakan spontan. Ini adalah bagian dari sistem pembersihan politik yang terstruktur dan didiamkan oleh aparat militer. Milisi yang bertugas membantai mendapat informasi dari petugas intel, bahkan dalam beberapa kasus logistik seperti kendaraan dan bahan bakar disediakan oleh orang dalam Kodim. Tapi pembunuhan dilakukan oleh sipil agar seolah-olah itu kemarahan rakyat, bukan kebijakan negara. Inilah strategi sistemik yang banyak digunakan saat itu, membuat kekerasan tampak seperti inisiatif masyarakat, padahal sudah didesain dan difasilitasi dari atas. Setelah akhir tahun 1965 dan meredanya gelombang pembantaian, pabrik kulit Wonocolo kembali ditinggalkan. Bau kematian menguap, jeritan berhenti, tapi bekas darah dan trauma tetap membekas,
Setidaknya diingatan segelintir warga sekitar yang tahu apa yang pernah terjadi. Namun dari sisi negara, tidak ada pengakuan, tidak ada papan peringatan, tidak ada museum, tidak ada upaya mencatat sejarah itu secara resmi. Bahkan pada generasi sekarang, sebagian besar orang Surabaya pun tak tahu bahwa lokasi itu pernah jadi kuburan massal tak bertanda. Hingga kini, pabrik kulit Wonocolo berdiri seperti luka terbuka yang dihindari. Sebagian warga menyebutnya angker, sebagian lain menghindari membicarakannya. Tapi bukan karena takut hantu, mereka takut sejarah. Takut pada ingatan yang bisa membuat mereka ikut dituduh mengingat hal yang seharusnya dilupakan. Penjara Kalisosok dan Pulau Pembuangan. Tidak semua orang yang ditangkap karena dituduh terlibat PKI langsung dibunuh. Bagi mereka yang disebut beruntung, langkah pertama dalam rantai panjang penderitaan dimulai dari tempat bernama Penjara Kalisosok, sebuah penjara tua peninggalan Belanda yang terletak di jantung Surabaya. Namun beruntung adalah istilah yang ironi, karena Kalisosok bukan sekadar penjara. Ia adalah tempat seleksi, penyiksaan, dan pemisahan hidup mati yang dilakukan dalam bayang-bayang militer. Penjara Kalisosok telah ada sejak zaman kolonial, dulu menjadi tempat pemenjaraan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Namun pada akhir tahun 1965, sejarahnya berubah drastis. Ia menjadi pusat tahanan politik sementara. Tidak hanya untuk aktivis atau kader partai, tapi juga warga sipil biasa yang masuk daftar tuduhan, buruh, guru, wartawan, tukang becak, ibu rumah tangga, hingga remaja yang pernah ikut kegiatan pemuda kiri. Tahanan dikumpulkan dalam kondisi memprihatinkan. Ruangan sempit, lembab, tanpa cukup ventilasi. Air bersih terbatas, makanan seadanya, dan interogasi berlangsung kapan saja, bahkan di tengah malam. Banyak yang mengalami penyiksaan untuk memaksa mereka mengaku atau memberi nama-nama lain. Dalam sebagian besar kasus, pengakuan diambil dengan cara kekerasan fisik dan mental. Disinilah tragedi berubah jadi sistem. Tahanan yang terbukti keras, yakni tidak mengaku, atau dikenal punya pengaruh massa besar, bisa saja dibunuh diam-diam, kemudian dinyatakan hilang. Sebagian lainnya dipindahkan ke pusat-pusat penahanan lain, atau dibuang jauh dari Jawa. Salah satu tempat pembuangan yang paling terkenal, Pulau Buru. Lebih ironis lagi, para tahanan seringkali dipaksa menulis surat pengakuan atau permintaan maaf kepada negara, mengakui bahwa mereka telah salah secara ideologi, meski banyak dari mereka bahkan tidak tahu apa sebenarnya yang dituduhkan. Seorang guru yang dulu mengajar di sekolah rakyat dan bersahabat dengan anggota Gerwani bisa dicap sebagai komunis garis keras. Seorang buruh yang pernah ikut mogok menuntut upah bisa dianggap agitator. Para tahanan di Pulau Buru hidup dalam tekanan psikologis luar biasa. Mereka kehilangan status sosial, kehilangan keluarga, dan dipaksa menjalani hidup tanpa identitas yang utuh. Anak-anak mereka tumbuh tanpa tahu keberadaan ayahnya. Banyak istri tahanan diceraikan karena tekanan sosial. Tak sedikit yang meninggal di sana karena sakit, kelelahan, atau luka yang tak diobati. Setelah dilepas puluhan tahun kemudian, mereka kembali ke masyarakat dengan status sosial yang rusak, mantan tapo, tahanan politik. Mereka tak bisa melamar pekerjaan PNS, tak bisa berorganisasi, dan terus diawasi. Bahkan setelah bebas, mereka masih dianggap ancaman ideologis. Dan yang paling menyakitkan, negara tidak pernah meminta maaf. Tidak pernah ada pemulihan nama. Tidak ada kompensasi. Bahkan nama-nama mereka pun tidak pernah tercatat dalam daftar resmi korban pelanggaran HAM berat. Seolah-olah mereka memang pantas dibuang. Pembakaran kantor PKI, propaganda dalam bentuk aksi massa. Jalan Pahlawan, salah satu poros utama kota Surabaya, menjadi saksi dari sebuah pertunjukan kekuasaan dan pelampiasan kemarahan yang telah dirancang, didorong, dan dirayakan. Ribuan orang turun ke jalan dalam pawai akbar anti-PKI, lengkap dengan spanduk, teriakan, dan kobaran api. Target utama mereka adalah kantor Komite Daerah Besar Partai Komunis Indonesia, yang berdiri di kawasan strategis tersebut. Kantor itu, dulunya pusat aktivitas politik, organisasi massa, dan perencanaan aksi sosial, kini menjadi lambang yang harus dibakar. Ketika bangunan itu disulut api di hadapan lautan massa yang bersorak, momen tersebut diabadikan oleh media lokal, difoto, diliput, dan disebarluaskan. Tapi yang dibakar sebenarnya bukan hanya tembok dan meja. Yang dibakar adalah simbol ideologi, dan lebih luas lagi, simbol ketakutan kolektif yang dikemas sebagai kemenangan. Meski tampak seperti ledakan spontan rakyat, aksi massa ini bukanlah gerakan organik sepenuhnya. Banyak laporan menyebutkan bahwa mobilisasi massa dilakukan secara sistematis. Organisasi pemuda, ormas keagamaan, dan bahkan sekolah-sekolah diarahkan untuk ikut.
Beberapa dibujuk, beberapa dipaksa. Siswa-siswa SMA dan mahasiswa diminta membuat poster anti-komunis dan ikut pawai sebagai bentuk pengabdian terhadap negara. Militer berada di balik layar, mengatur irama kemarahan dan euforia, seolah-olah mereka hanya mendampingi. Padahal dalam kenyataannya, tentara lah yang memberi perlindungan, pengarahan, bahkan logistik untuk memastikan pawai berjalan sesuai skenario. Tidak ada polisi yang mencegah pembakaran. Tidak ada perintah pemadaman. Api dibiarkan menyala. Sebagai pesan simbolik, ideologi komunis harus musnah secara fisik dan psikis. Pembakaran kantor PKI bukan hanya tindakan simbolik, tapi alat propaganda visual yang sangat efektif. Dalam masyarakat yang mayoritas masih buta huruf atau terbatas akses medianya, gambar api lebih bicara dari 1000 kata. Foto-foto pembakaran dimuat di halaman depan koran. Radio-radio mengabarkan pembersihan, dan mimbar-mimbar masjid menyebut aksi ini sebagai rahmat bagi bangsa. Narasi yang dibangun adalah satu arah, kita selamat dari bencana. Karena kita membakar sumbernya, tidak ada ruang untuk bertanya. Tidak ada diskusi tentang legalitas. Tidak ada upaya memilah siapa yang benar-benar bersalah dan siapa yang hanya sekadar anggota. Semua disapu dalam satu kata, bahaya laten komunis. Dari sinilah, propaganda menjadi senjata utama. Media menjadi alat negara dan militer, bukan pengawas kebenaran. Sejak Oktober 1965, publik Indonesia disuguhi berita tunggal, tidak ada narasi tandingan, tidak ada ruang sanggah. Surat kabar seperti berita Yuda, Angkatan Bersenjata, dan Api Pancasila memberitakan pembakaran kantor PKI dengan nada heroik tanpa menyebut satupun soal hak asasi, proses hukum, atau kemungkinan salah tangkap. Dalam euforia massa, kebenaran menjadi korban pertama. Semua yang berbau kiri langsung disapu tanpa investigasi, tanpa pembedaan. Guru yang mengajar di sekolah milik Lembaga Kebudayaan Rakyat, Lekra, seniman rakyat yang ikut pentas di Taman Remaja, hingga pemuda yang dulu ikut dalam Lembaga Nasional Pelajar Indonesia LNPI, semua terkena getahnya. Bahkan banyak warga tidak tahu apa itu PKI, apa itu komunisme, tapi mereka tetap ikut menonton dan bersorak. Karena dalam suasana penuh propaganda, diam bisa berarti bersalah. Dan pembakaran kantor PKI di Jalan Pahlawan bukan yang terakhir. Pembakaran serupa terjadi di Markas Serikat Buruh, Perpustakaan Rakyat, Balai Pertemuan Kiri, bahkan rumah pribadi. Tapi kantor di Jalan Pahlawan tetap yang paling ikonik, karena dilakukan di depan publik, dicatat oleh media, dan kemudian dibakukan dalam memori kolektif sebagai titik balik kemenangan rakyat atas komunis. Ketegangan rasial, ancaman terhadap tokoh-tokoh Tionghoa. Di tengah kepanikan kolektif yang melanda Surabaya pasca G30S, kekerasan tak hanya menyasar orang-orang yang dituduh komunis. Isu rasial mulai berembus, pelan namun pasti, mengarah pada komunitas Tionghoa. Dalam situasi di mana garis antara propaganda, kebencian, dan kekuasaan menjadi kabur, warga Tionghoa menjadi sasaran empuk, minoritas etnis yang kaya, berbeda budaya, dan seringkali dijadikan kambing hitam dalam sejarah panjang Indonesia. Beredar kabar bahwa kelompok Ansor, organisasi pemuda Islam yang aktif dalam aksi-aksi anti-PKI, akan melakukan penyerangan terhadap toko-toko milik warga Tionghoa. Dalihnya, sebagian toko itu diduga mendanai kegiatan kiri, menyimpan selebaran PKI, atau sekadar memiliki hubungan bisnis dengan orang yang dianggap simpatisan komunis. Namun sebagaimana tuduhan-tuduhan lain di masa itu, fakta tak penting, cukup dengan curiga. Bagi warga Tionghoa, kabar ini bukan isapan jempol. Mereka sudah lama hidup dalam bayang-bayang diskriminasi, baik secara ekonomi maupun hukum. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, mereka sering dijadikan kelas menengah penghubung, yang rentan dijadikan sasaran kebijakan populis atau kekerasan massa. Maka saat isu penyerangan mencuat, banyak toko di pusat perdagangan Surabaya, seperti kawasan Kembang Jepun, Pasar Turi, hingga Jalan Raja Wali, langsung tutup. Tutup bukan karena mogok, tapi karena takut. Bukan karena ingin ikut PKI, tapi karena tahu, kerusuhan massa tidak pernah membedakan siapa yang bersalah dan siapa yang hanya kebetulan lahir dengan marga tertentu. Dalam suasana mencekam itu, Wali Kota sementara Leko Sukoco mengeluarkan perintah yang kontradiktif. Semua toko Tionghoa harus tetap buka, dan bahkan diminta menurunkan harga barang. Tujuannya, kata dia, adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak sosial. Namun kebijakan ini justru mengabaikan akar ketakutan masyarakat Tionghoa. Bagi mereka, buka toko di saat isu penyerangan beredar ibarat membuka pintu rumah untuk para penjara. Bukannya menjamin keamanan atau perlindungan, negara justru memaksa mereka tetap tampil di depan kerusuhan yang bisa meledak kapan saja.
Sikap ini menunjukkan bahwa negara, dalam hal ini militer, lebih peduli pada kontrol dan kelangsungan perdagangan daripada keselamatan warganya yang terancam. Warga Tionghoa diminta menjalankan fungsi ekonomi, tetapi tak diberi hak sosial dan rasa aman yang sepadan. Isu anti-Tionghoa bukan hal baru di Indonesia. Sejak masa kolonial, komunitas Tionghoa sering diposisikan sebagai yang lain, dicurigai, dijaga jaraknya, tapi sekaligus dibutuhkan untuk roda perdagangan dan ekonomi. Sentimen ini kerap dipelihara diam-diam dan meledak ketika ada peluang, kerusuhan sosial, konflik politik, atau krisis ekonomi. Tahun 1965 menjadi momen sempurna untuk melampiaskan dendam-dendam lama itu. Dalam kekacauan politik, kekerasan yang tadinya bernuansa ideologis berubah menjadi kekerasan yang tak terkontrol, berbasis kelas, ras, bahkan agama. Komunitas Tionghoa yang relatif mapan secara ekonomi dianggap bagian dari struktur atas, yang dalam logika populisme militer dan ormas saat itu harus diruntuhkan agar kekuatan baru bisa mengambil alih. Meskipun tidak semua ancaman anti-Tionghoa tahun 1965 di Surabaya meledak dalam bentuk pogrom besar, gelombang ketakutan itu menciptakan luka batin yang mendalam di komunitas ini. Banyak keluarga Tionghoa mulai menyembunyikan identitas mereka. Nama-nama Tionghoa diubah menjadi nama Indonesia. Anak-anak mereka dijauhkan dari bahasa Mandarin dan budaya leluhur agar bisa berbaur, atau lebih tepatnya, menyelamatkan diri. Dampaknya terasa hingga hari ini, trauma kolektif yang diwariskan secara diam-diam. Di tengah narasi besar tentang pembantaian anti-PKI, kisah minoritas Tionghoa nyaris tak terdengar. Padahal mereka juga korban dari atmosfer ketakutan, fitnah, dan kekerasan yang dilegalkan oleh negara. Sebuah luka yang masih terbuka. Tragedi Surabaya tahun 1965 bukan hanya catatan sejarah, tapi juga luka yang belum sembuh. Nama-nama seperti Murahman belum direhabilitasi, lokasi pembantaian belum diakui, para penyintas belum mendapatkan ruang untuk bersuara. Negara masih memilih diam. Sejarah tidak boleh berhenti hanya pada pemenang. Keadilan yang ditunda terlalu lama bukan hanya mencederai masa lalu, tapi juga meracuni masa depan. Kini, ketika generasi muda mulai menggali ulang peristiwa-peristiwa kelam negeri ini, pertanyaan besar kembali muncul. Apakah kita siap berdamai dengan masa lalu dengan cara mengakuinya? Apa benar Surabaya menjadi medan pembantaian terbesar setelah G30S? Siapa sebenarnya Murahman dan kemana ia menghilang? Tonton selengkapnya dan bantu sebarkan kisah ini agar tak terkubur sejarah.